Di jalanan sunyi yang membentang di bawah langit barat daya Amerika, sebuah van tua melaju pelan. Catnya sudah pudar, tapi di balik karat dan debu itu tersimpan dunia kecil. Dunia milik dua orang, seorang ayah dan anak perempuannya. Di dalam van itulah kehidupan mereka berputar setiap hari. Nola, remaja tangguh berusia 16 tahun, duduk di kursi penumpang sambil memandangi peta lusuh. Di sampingnya, ayahnya, Clint, mengemudi sambil bersiul ringan. Mereka hidup berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tidur di hutan, di tepi jalan, di tempat parkir sunyi. Rumah mereka bukan bangunan berdinding bata, melainkan jalan itu sendiri. Bagi Nola, itu bukan kehidupan yang aneh, itu satu-satunya hidup yang pernah ia kenal. Ayahnya adalah gurunya, sahabatnya, sekaligus kompas moral yang menuntunnya. Ia mengajari Nola cara memperbaiki mesin, menyalakan api, menatap bintang untuk tahu arah, dan yang paling penting, cara bertahan hidup tanpa bergantung pada siapapun. Setiap malam, mereka makan sederhana di bawah langit terbuka. Kentang panggang, kacang kaleng, atau apapun yang mereka temukan di toko murah di kota kecil berikutnya. Kadang mereka tertawa, bernyanyi, atau hanya duduk diam, menikmati kesunyian yang hanya bisa dimengerti oleh dua orang yang saling percaya penuh. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang selalu Clint hindari. Ia jarang bicara tentang masa lalu, tentang ibu Nola, tentang mengapa mereka selalu berpindah. Setiap kali Nola bertanya, jawaban ayahnya selalu sama. Yang penting adalah jalan di depan, bukan yang sudah kita tinggalkan. Suatu sore, mereka berhenti di pom bensin di tengah padang pasir. Nola membeli es krim dan ayahnya memperbaiki ban. Mereka tertawa, bercanda tentang betapa van itu sudah seperti keluarga ketiga bagi mereka. Tapi malamnya, segalanya berubah. Tak disangka, saat mengendarai camper van, Clint tiba-tiba meninggal. Nola pun kaget dan sedih melihat hal ini. Nola menatap tubuh ayahnya lama sekali. Ia tak menangis keras, hanya memandangi pria yang selama ini menjadi seluruh dunianya. Lalu, dengan keteguhan yang diajarkan ayahnya sendiri, ia menguburkannya di tempat sunyi itu, menandainya dengan batu kecil dan kembali ke van. Tak ada upacara. Tak ada perpisahan panjang, hanya jalan yang terus menunggu di depan. Kini, ia sendirian, dan untuk pertama kalinya, ia harus memilih arah tanpa seseorang di kursi kemudi. Beberapa hari berikutnya, Nola terus berkendara. Ia tidur di van, makan seadanya, dan berbicara sendiri untuk mengisi kesunyian. Tapi seiring berjalannya waktu, van itu mulai rusak. Mesin panas, ban kempes, dan uang makin menipis. Ia sadar, bertahan hidup sendiri di dunia nyata tak semudah yang selama ini tampak dalam pelajaran ayahnya. Di sebuah kota kecil, van itu akhirnya benar-benar mati di pinggir jalan. Nola mencoba memperbaikinya, tapi gagal. Hey! You hear me? God, what a beautiful name. If I join you. Yeah. So no. We have to turn the key. Was reckless. Disinilah ia bertemu Miguel, seorang mekanik lokal yang awalnya curiga, tapi akhirnya tergerak melihat keteguhan gadis muda itu.
Miguel menawarkan bantuan. Ia memperbolehkan Nola tidur di garasinya sementara, dengan syarat ia membantu sedikit pekerjaan di bengkel. Nola menerima. Untuk pertama kalinya, ia bekerja untuk seseorang selain ayahnya. Ia belajar tentang kepercayaan baru, tentang arti memiliki tempat, meski hanya sementara. Miguel, yang juga punya kisah kehilangan sendiri, melihat sosok dirinya muda dalam Nola. Ia menjadi figur ayah baru, meski tanpa banyak kata. Mereka makan malam bersama, memperbaiki van bersama, dan perlahan keheningan di antara mereka berubah menjadi bentuk kasih yang lembut dan tak terucap. You know, little runt puppy. She just hangs out all day. Namun, dunia luar tidak berhenti di situ. Suatu hari, seorang petugas sosial datang setelah mendengar tentang gadis muda yang tinggal sendirian. Nola takut. Ia tak ingin diambil alih negara, tak ingin ditempatkan di panti atau keluarga asing. Maka, seperti yang diajarkan ayahnya, ia kabur. Dengan van yang belum sepenuhnya berfungsi, ia kembali ke jalan. Kali ini sendirian, tapi juga lebih sadar akan dunia di sekitarnya. Ia menyusuri kota demi kota, mencoba mencari petunjuk tentang ibunya. Dari sepotong foto lama dan cerita samar dari ayahnya, ia tahu ibunya mungkin tinggal di New Mexico. Itu menjadi tujuannya. Perjalanan itu melelahkan. Ia tidur di mobil, mencuci wajah di kamar mandi pom bensin, bekerja paruh waktu di kafe atau toko kecil untuk mendapatkan uang bensin. Tapi di setiap tempat ia belajar sesuatu tentang orang-orang dan kehidupan yang tak pernah ia kenal. Ia belajar bahwa kebebasan juga membawa kesepian, dan kemandirian bisa berarti kehilangan kehangatan. Akhirnya Nola menemukan rumah yang ia yakini milik ibunya. Ia mengetuk pintu, dan seorang wanita membuka. Mata mereka bertemu, dan dunia berhenti sesaat. Wanita itu, Cheryl, terlihat terkejut. Ia menatap gadis muda itu dengan kebingungan dan rasa bersalah yang sulit disembunyikan. Mereka berbicara di ruang tamu. Nola jujur, mengatakan siapa dirinya, tentang ayahnya yang telah meninggal, dan bagaimana mereka hidup di jalan selama ini. Cheryl menunduk, air mata menetes belan. Ia mengakui bahwa ia pernah muda dan takut, bahwa ia meninggalkan Nola dan Clint karena merasa tak sanggup menjadi ibu. Untuk pertama kalinya, Nola mendengar versi lain dari masa lalunya. Bukan dari mulut ayahnya yang selalu melindungi, tapi dari seorang ibu yang rapuh dan menyesal. Cheryl menawarkan agar Nola tinggal bersamanya. Ada kamar kosong, pekerjaan, dan kehidupan yang lebih stabil. Namun, meski terdengar seperti jawaban dari semua pencarian, Nola ragu. Ia menatap jendela, memandangi van tua di luar. Itu bukan hanya kendaraan, itu adalah kenangan, kebebasan, dan cinta yang ditinggalkan ayahnya. Ia sadar bahwa meski dunia memberi kesempatan untuk menetap, sebagian dari dirinya akan selalu di jalan itu. Malamnya, ia tidur di rumah ibunya untuk pertama kali. Di meja makan, mereka berbagi cerita. Ada kehangatan yang aneh, lembut tapi belum akrab. Cheryl mencoba mendekat, menawarkan masa depan yang lebih tenang. Tapi saat fajar datang, Nola tahu apa yang harus ia lakukan. $7,000. Well, they got the fries right. So I let you go and... Ia menulis surat singkat untuk ibunya, meninggalkan di meja. Terima kasih sudah menerima aku harus pergi, tapi sekarang aku tahu aku tidak sendirian di dunia ini. Ia berjalan keluar, menatap langit pagi yang sama yang dulu ia pandangi bersama ayahnya. Van itu menunggu di pinggir jalan, kini kembali bisa berjalan. Ia menyalakan mesin dan suara yang dulu terdengar kasar kini terdengar seperti irama kebebasan yang ia kenali. Ia tersenyum kecil. Dalam kaca spion, rumah ibunya mengecil, tapi wajah Clint terasa dekat. Ia seolah mendengar suara ayahnya. Yang penting adalah jalan di depan.
Van itu meluncur ke cakrawala, melintasi gurun, menuju masa depan yang belum pasti. Tapi kali ini, Nola tidak lari. Ia memilih. Ia tahu kemana harus pergi dan ia tahu siapa dirinya. Karena akhirnya, perjalanan panjang yang dimulai dari kehilangan itu bukan tentang tempat yang dituju, melainkan tentang menemukan rumah di dalam diri sendiri. Makna film. Film The Short History of the Long Road bukan sekadar kisah tentang seorang gadis yang kehilangan arah di jalanan, tapi tentang perjalanan batin manusia menuju pemahaman akan arti keluarga, kebebasan, dan penerimaan diri. Ia mengingatkan kita bahwa rumah tidak selalu berarti tempat dengan dinding dan atap. Kadang, rumah adalah ingatan, cinta, dan keberanian untuk terus berjalan meski sendirian. Melalui Nola, kita belajar bahwa setiap kehilangan bisa menjadi awal dari penemuan, dan bahwa bahkan di jalan terpanjang sekalipun, ada harapan yang menunggu di ujungnya.